kita ni dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Apabila tuan-tuan kita semuanya melihat kemungkaran, maka robahlah dia dengan tangan, dengan kuasa. Kalau tak mampu dengan kuasa, maka dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, wa biqalbi, dengan hati, tidak ridha dengan perbuatan kemungkaran, kemaksiatan itu, wa huwa adhaful iman, maka itulah yang paling lemahnya. Jadilah tidak ridha saja dengan ketidakadilan, tidak ridha saja dengan melihat kemungkaran, tidak ridha melihat apa kemaksiatan. Alhamdulillah, jangan sampai kita tak ada ridhonya. Afwan, jangan sampai kita ridha melihat kemungkaran kemaksiatan itu, tak boleh. Tak ridha kita melihat kemungkaran itu namanya adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104, sambungan dari ayat yang sebelumnya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun itu artinya dan hendaklah ada minkum di antara kamu, ummatun satu golongan, yad'una ilal khair mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itulah hadirin dan hadirat sekalian, lebih kurang terjemahan ayat 104 ini. Jadi dalam ayat ini ada 3 kewajiban yang dihadapi. Ya, ada 3 kewajiban yang dihadapi
yang dua, tiga kewajiban, dua itu berpusat kepada satu. Ya, ada tiga kewajiban, yang dua berpusat kepada yang satu. Apa itu satu? Al-khair. Ya. Dan al-khair ini menimbulkan dua tugas. Yang pertama adalah ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf, dan yang kedua adalah wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Jadi yang pertama adalah mengajak kepada kebaikan. Dari mengajak kepada kebaikan muncul kepada dua tugas, yaitu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Apakah kebaikan itu? Al-khair itu adalah kebaikan, memupuk kepercayaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini melahirkan pengetahuan tentang bisanya seorang itu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Itulah kebaikan itu. Kalau ini baik, masuk tahapan berikutnya, menyeruak ke hati dalam jiwa kita, sehingga kita berani membela kebenaran. Lalu apa pula makna al-ma'ruf, yang asal katanya al-'urf, yang dikenali, yang terpuji, yang diterima oleh masyarakat, itu namanya ma'ruf. Sedangkan yang ditolak, yang dibenci, itu namanya mungkar. Ya. Jadi di sini juga disebutkan yad'una, dakwah. Jadi dalam bahasa Arab itu yad'una itu dia berasal dari kata da'a yad'u, menyuruh, memanggil, berdakwah. Dan rukun dakwah itu ada tiga dia. Begitu kata Abul Fatah Al-Bayanuni dalam kitabnya Al-Madkhal ila Ilmi Dakwah. Itu kitab sederhana tapi 400 halaman. Rukunnya apa? Da'i, ada pendakwah. Yang kedua al-mad'u, ada yang penerimanya. Yang ketiga mawdu'ud dakwah, topiknya, ada judulnya. Maka sepanjang sejarah kemanusiaan, dalam menyampaikan dakwah ini, menyampaikan kebaikan tadi, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, itu bukan mudah, penuh dengan rintangan dan hambatan. Banyak hadirin sekalian, para pendakwah yang gugur di medan dakwah, ya, terbunuh dan lain-lainnya. Itu Nabi Nuh alaihissalam, itu dalam kitab itu sebutkan adalah pendakwah pertama Nabi Nuh alaihissalam, karena syariat pertama itu turun pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Syariat itu, perintah itu mula adanya pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Tidak kurang dari 950 tahun. Alfasanah ila khamsin. Jadi 1000 tahun ditolak atau dikurang 50 tahun. Jadi selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Itu kata beliau. Tapi hanya beberapa orang saja yang ikut, yang mengikuti, yang menerima dakwah beliau, yang akhirnya beliau terpaksa meninggalkan kampung itu dengan bahteranya. Tak diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam ada juga penantangnya. Nabi Ibrahim itu hadirin sekalian, itu sampai dibakar oleh kaumnya keluar dari tanah kelahirannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, tidak jauh berbeza dengan pendahulu-pendahulu beliau. Dihina, dilukai. Yang dilukai itu bukan badan. Kalau badan kita dilukai, banyak obat bisa menjadi obatnya. Tapi yang luka itu hati. Setiap hari hati Rasul dilukai oleh kaumnya, dihina. Luka badan dengan luka hati itu berbeda dia. Oleh karena itu dalam dakwah perlu kesabaran. Tenang aja. Ya. Kalau marah hamba Allah juga dia. Kalau kita marah, dia hamba Allah juga. Dan dia berbuat kejahatan, dia menentang dan lain-lain, berbuat kezaliman, kemungkaran, karena Allah juga. Dan kita pernah sampaikan tauhidul af'al, segala perbuatan, segala yang kita dengar itu adalah perbuatan Allah yang baik dan yang buruk. Kalau marah jangan sampai ke hati. Boleh marah, dipandang dari syariat kita mengkritik,
dipandang dari hakikat itu perbuatan Allah. Rasul tidak pernah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, berhadapan dengan kaumnya, kaum Quraisy yang sifatnya frontal. Kalau mereka ingin membunuh, mereka katakan kepada Rasulullah, kami ingin membunuhmu, tak tanggung-tanggung. Ya, terus terang aja. Kaum di Mekah itu kalau ingin bunuh dibilang, gelagatnya pun tahu, ikut nak bunuh. Sehingga terusirlah Rasulullah SAW dari tanah kelahiran beliau sendiri, Mekah. Kemana? Ke Madinah. Di Madinah seperti yang pernah kita sampaikan, berbagai perangai di sana. Orang munafik ada, orang Yahudi ada, pengumbang apa lagi, banyak. Itu hadirin dan hadir sekalian, baru tercocah aja dia apa tuh di Madinah tuh, tercocah. Tak lama di Madinah itu Rasulullah SAW boleh menetralkan keadaan Aus dan Khazraj, pendakwah. Dan Rasulullah dikatakan pendakwah contoh teladan itu Rasulullah SAW dalam berdakwah itu. Kehadiran Rasulullah membawa berkah tanah Madinah itu, sehingga ada satu kaum namanya Aus dan Khazraj itu berperang ratusan tahun lamanya. Kedatangan Rasulullah boleh menenteramkan mereka. Tak jadi berperang, bersaudara. Ansor sama Muhajirin bisa dipersaudarakannya. Ansor Muhajir aja boleh dipersaudarakan Rasulullah SAW, itu hebatnya. Itu ada kaum Ansor itu, salah seorang Ansor itu punya bini 9 doang, dipersaudarakan Rasulullah dengan salah seorang Muhajir. Saking baiknya, kau pilihlah di antara bini kau yang 9 tu, yang paling cantik kau pilih, katanya. Orang Muhajir diberi kesempatan, mereka tidak berkesempatan. Bukan itu yang ku mau. Begitu dia. Bukan itu yang ku mau. Berikan saja kepadaku modal, nanti kalau sudah ada ku balikkan modal itu. Lain tidak. Kalau kita mau aja. Jadi hadirin dan hadir sekalian, ada namanya Qais bin Syaz. Itu dalam perbincangan sembang-sembang antara Aus dan Khazraj itu diumbangnya itu. Tak ingat kalian dulu waktu peperangan dulu tuh, katanya. Bukan main hebatnya Aus tuh, katanya. Itu diumbangnya Aus lebih hebat lagi. Khazrajnya bukan tak pernah menang juga. Hampir berperang untuk kali berikutnya. Sehingga sampai berita ini kepada Rasulullah SAW. Datanglah Rasulullah meleraikannya. Banyak betul pengumbang, hobi mengumbang. Yang kita takutkan sampai matinya, hidupnya penuh dengan umbangan-umbangan itu. Hadirin dan hadir sekalian, yang munafik lain lagi masalahnya. Siang beriman, malam kafir. Di hadapan Rasulullah luar biasa hebatnya, di belakang Rasulullah menghasut orang, dihasutnya orang. Abdullah bin Sabah itu, sehingga pernah suatu hari Rasulullah SAW difitnah, hampir 1 bulan tidak berteguran dengan istrinya. Ya, terutama itu namanya khabarul ifki namanya. Dalam surah An-Nur itu ada cerita tentang khabarul ifki, berita fitnah. Difitnah Rasulullah, difitnah Aisyah itu hebat. Sehingga tuan-tuan setahan sekalian, Hamka menceritakan bahwa ketika ibunda dari Aisyah berkata setelah selesai itu turun ayat yang bersihkan nama Aisyah itu, apa kata ibunya? Wahai Aisyah, berterima kasihlah kepada suami Rasulullah. Tidak begitu kata Aisyah. Tidak, karena waktu itu Aisyah sangat terpojok. Tidak, aku berterima kasih kepada Rabbku, Tuhanku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu gentingnya keadaan itu. Berapa orang yang fitnah? Banyak. Orang munafik ya juga. Dan orang yang selalu dibantu oleh Abu Bakar pun termasuk penyebar berita itu. Akhirnya diinterogasi satu persatu, dapatlah yang semua dihukum kecuali Abdullah bin Sabah.
Tidak ada hukum. Orang bertanya, kenapa tidak ada hukum? Apakah takut Rasulullah kepada ketua? Tidak. Kenapa tidak ada hukum? Tak ada ogonya dia. Hebat, tapi dia tak ada ogonya. Ada manusia, hogo itu tak ada. Hidup, kenapa dia tak ada hogonya? Usah dihukum lagi. Kalau dia tidak berhogo. Lotih-lotih hukum tak ada gunanya, karena tak ada hogonya. Itu dia. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, dalam dakwah ini banyak serba-serbinya ya. Tadi sudah kita ceritakan zaman Nabi Nuh dan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu dai namanya. Dai itu penyampai dakwah. Ya, penyampai dakwah dia mesti mengetahui seluk-beluk agama ni. Syariat, tauhid, kemudian tasawuf, mesti landasannya mesti kuat. Jangan tidak. Jadi di sini hadirin dan hadirat sekalian, itu ada dalam manuskrip Syekh Mu'im itu. Beliau ini menerjemahkan, menafsirkan tentang wal takun minkum ummatun yad'ul khairi. Ini adalah golongan profesional. Hebat beliau ini. Terbaca saya. Beliau tafsirkan ayat ini, ummatun itu adalah golongan yang profesional. Artinya yang berilmu. Jadi pendakwah ini yang tidak berilmu dikhawatirkan menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Dia anggap, dia pandang yang disampaikan itu betul, padahal salah. Hati-hati kita dalam menyampaikan kebenaran itu ya. Dan dalam menyampaikan kebenaran itu ada manhajnya. Itu dia. Ada manhajnya. Apa manhaj? Metodenya. Jangan kita disibukkan tentang judul ya. Terkadang kan para pendakwah dalam menyampaikan dakwah disibukkan dengan tajuk atau judul-judul dakwah itu. Padahal yang lebih penting itu adalah mad'u. Siapa dia? Penerima dakwah. Penerima dakwah. Itu penting kita ketahui. Sebelum kita menyampaikan satu message dakwah, satu pesan dakwah, kita mesti tahu siapa golongan yang mau kita sampaikan. Karena lapisan masyarakat ini banyak. Itu hadirin dan hadirat sekalian, teringatlah kita cerita sebahagian ustaz dari Jakarta itu dihantar ke Pulau Natuna. Itu dia cerita lama, dihantar ke Pulau Natuna. Berangkatlah segolongan ustaz tadi ya kan? Maka dalam dakwah itu mereka menyampaikan seperti ini, marilah kita beramal ibadah. Atau mereka, mari kita tingkatkan takwa kita supaya kita masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Betul, betul. Tapi tunjuk tangan tuh. Ada yang tunjuk tangan. Apa katanya? Asi iko jangan midonga Ustaz katanya. Iko yang midonga. Surga nako kami ko lapar. Nah, kami ko lapar. Dan disinilah hadirin dan hadirat sekalian, celah ini dibaca oleh para misionaris ini, orang-orang Kristen ini, dibacanya kelemahan Islam ini. Tapi kita jangan khawatir, tak boleh kita khawatir. Agama ini punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini datang ke kampung itu bukan bercakap memogi, tak bercakap mereka dah inilah Isa alaihissalam dan lain, bukan begitu. Mereka bawa Indomie, mereka bawa beras, mereka bawa minyak, mereka bawa perobatan-perobatan, karena itulah yang diperlukan masyarakat itu. Ingin saya ceritakan dulu, 80 orang kami berdakwah di kampung orang asli membawa duit 20.000 ringgit. Kalau 20.000 ringgit itu dikira macam dia 60, dalam 60 juta lah. 80 orang. Uang Kristen, satu uang datang bawa 20.000 ringgit. Yang 20.000 ringgit itu untuk 80 orang belum tentu lagi. Apa pun nak mengasihi dia, tak dapat payah. Seminggu 2 minggu aja. Kalau mereka bertahun-tahun dan kahwin dengan orang tempatan tu, kita tak tolak kita dah. Payah, hanya sedikit aja yang mampu bertahan di kampung seperti itu. Tapi banyak pelajarannya. Jadi manhaj itu adalah penting. Dalam dakwah itu manhaj sangat penting.
teringat kita lagi hadirin dan hadirat sekalian, dakwah ini, dakwah itu dia bukan disampaikan dengan mutasyaddid. Mutasyaddid itu dia keras dan tidak mutarakhis, dia lemah pula, dia mutawassit, pertengahan. Bahasa yang lebih kerennya wasatiyah, sederhana dia, ya sederhana. Macam dakwah Imam Syafi'i ketika di Kufah itu, beliau itu waktu jadi imam diriwayatkan beliau tidak berkunut, itu tidak berkunut. Maka orang-orang bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Tuan, dalam fatwa Tuan mengatakan bahwa kunut itu sunnah muakkad, kalau tidak kunut itu sujud sahwi itu. Iya betul, tapi kenapa Tuan tidak kunut? Konor puluhan tahun di Siko dulu, maksud dia Abu Hanifah, tidak berkunut, tidak berkunut. Pernah suatu hari hadirin sekalian, dalam salah satu jamuan anak yatim di seberang, sembahyang qabliyah asar lah saya, qabliyah asar. Jadi waktu saya sembahyang itu duduklah seseorang di samping kiri saya. Oh, ini dia, samping kiri saya. Waktu saya salam ke kiri, saya tengok kebetulan dia ini pakai lengan pendek, tato semuanya, tanggung banyak. Terkejut juga nya, tapi kita tersoda gitu, ya kayak kita dakwah tersoda gitu. Jadi akhirnya dapatlah berkenalan. Dia PhD, dia doktor di UIA Gombak, doktor dia, orang Cina, orang Cina dia. Ya, orang Cina dia tapi boleh cakap Arab kayak gitu, berkombo. Tak pernah, tidaklah saya pernah singgung apanya tu. Cuman dia merasa saya tu agak memandang badan putih, ada tato, nampaklah semuanya, lengan pendek lagi, lama berkombo. Ceritanya apa? Justru dia yang membuka cerita. Apa ceritanya? Dia umrah ke Mekah. Kalau umrah terbuka badan tu, terbuka badan. Oh, maaf, dia bukan bisa bahasa Arab, dia elok bahasa Inggrisnya. Terbuka badannya. Jadi waktu dia umrah tu jumpa orang Arab, berkombo orang tu, satu bisa bahasa Inggris, satu bisa bahasa Arab. Ini cerita dia lah, ni cerita dia. Sebetulnya mereka tak faham. Ya, orang Arab bicara Arab, dia tidak faham Arab. Dia membalas bahasa Inggris, yang Arab tidak faham Inggris. Difahami bahasa isyarat. Apa kata dia? Menurut pemahaman dia, engkau ni tak sah, kau ni katanya. Lebih elok kau potong tangan kau katanya. Begitu kata orang Arab tu. Dia faham gitu, faham sikit-sikit, mengamuk pula dia, gila yang kau katanya. Pergi kau ke rumah sakit, hospital, potong tanganmu, baru sah. Tidak bisa begitu. Justru kalau kita sudah ada tato, kita potong, mudarat dia, tidak boleh dipotong. Yang sudahlah. Yang diulang lagi. Ya. Sedih, ada kesedihan tu, dia namanya penyesalan al-husnu tu, al-muznul mazmum, kesedihan yang tercela. Ada yang kesedihan tertipu. Tinggi dosa dulu, menangis. Ya Allah, dah banyak dosa yang ku buat. Ya. Atau ditengoknya ke tatunya, menangis dia, menangis aja, sedih aja, bangkit untuk taubat tak ada. Itu namanya kesedihan yang tertipu. Kan ada itu penceramah hebat di Jakarta itu, Ari Ginanjar itu. Ari Ginanjar. Kalau tuan-tuan pernah dengar tuh Ari Ginanjar, itu kalau diceramah tuh payah mencari wangi, tidak menangis. Bukan hebatnya dia tuh, luar biasa dia. Kalau datang tuh banyak orang hadir tuh. Dan bayarnya sekali masuk 2 juta dulu. Masuk untuk ikut ceramah dia tuh 2 juta. Saya dulu menumpang lah saya. Masuk 2 juta. Kalau itu banyak yang koruptor itu habis Ari Ginanjar ceramah dikasih kunci itu.
kunci kereta, kunci rumah, ambillah, tak penuh lagi, tobat dia. Cuman masa yang sama hadirin dan hadir sekalian, banyak juga orang menangis. Menangis ni bukan dari air dari mata, dari hidung pun menangis, keluar semuanya. Luar biasa ceramah Airi Ginanjar itu. Tapi menangis aja, menangis sejadi-jadinya, tobatnya tidak. Ini namanya kesedihan yang tertipu. Kalau sedih, iringi dengan taubat itu. Apa dia? Bangkit. Kalau lu jangan sembahyang, sembahyang. Jangan kenosah, datang kenosah. Tadi. Jangan kita udah merasa takut, kita merasa kita masuk surga. Ini lebih lagi masuk surga. Tengok yang meninggal biasa aja, kan begitu dia. Tengok yang meninggal, diumumkan bahawa telah meninggal si fulan bin sefulan, dikuburkan, ditengoknya biasa aja, macam tak terjadi apa-apa. Besok meninggal orang lagi dikuburkan, begitu juga. Nanti aku mati, begitu juga. Jangan. Itu orang mati itu hadirin sekalian, seperti yang pernah kita sampaikan bahwa itu waktu berhenti napeh seseorang itu, seorang hamba itu, dihentikan Allah nafasnya, berpisahlah jasad, ruh dan jasadnya itu, terbujur kakulah dia. Ruhnya itu masih menyangka mimpi. Aku bermimpi. Dimandikan dia, ditengok rohnya, masih bermimpi. Aku bermimpi. Dikafani dia, tetap berpandangan, dan dia menyangka roh tadi, aku bermimpi. Dibawa dia, diusung dia ke tanah kubur tu, tetap bermimpi. Diletakkan di pinggir kubur tu, masih bermimpi. Dimasukkan begitu juga, ketika didudukkan baru tahu dia, ternyata aku bukan sedang bermimpi. Disitulah awalnya. Selamat atau tidak? Didudukkan dia, itu kan mimbar qadina hadza ma wadar rahman wa sadaqal mursalun dalam surah Yasin itu. Itulah dia maknanya. Bila dibangkitkan dia, dikembalikan rohnya kepadanya, dipandangnya, ternyata dia bukan bermimpi. Kenapa? Kalau dia bermimpi, dia bangun, dia melihat keadaan seperti biasa. Mungkin selama ini ada lemari, ada lemari. Di belakang ada katil, ada katil. Tentramlah hati, aku bermimpi rupanya. Kan selalu kita itu bermimpi, mimpi yang sangat menakutkan kita. Bepoloh, terkejut kita bangun dari tidur kita tengok sekeliling. Mimpi juga aku. Pindah, mimpi lagi. Itu lebih kurang lah dia. Tapi kalau dalam kubur ni, dibangunkan dia, ya, dikembalikan rohnya ke jasadnya, dia bangun, dia tengok sekelilingnya, tak ada apa-apa. Disitulah awalnya, bahagia atau celaka. Nah itulah. Jadi hadirin dan hadir sekalian, pesan-pesan seperti itu memang perlu untuk disampaikan. Terkadang kita lupa gitu. Karena napeh kita tak tahu bila berhentinya. Kalau kita tahu bila berhenti napeh kita, tak apa ya ceramah tu dah. Kan? Ponoh nosah ko. Kan? Ponoh nosah ko. Joka Allah orang Muslim ko, ada yang tak tahu nosah. Joka Allah tak tahu jalan. Jadi hadirin dan hadir sekalian, yang suami bisikkan ke telinga istrinya, yang istri bisikkan ke telinga suaminya. Kalau datang kedua-duanya, kode-kodekan segi pada jiran tetangga, datanglah ke nosah. Sudahlah kita menumpang di tanah Syekh Rokan ini, tanah wakaf lagi, kan? Tidak mau ke nosah, hilang keberkatan nanti. Yang kita asal tak apa-apa. Saya sudah sampaikan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, yash'urun, bahwa istidraj itu, ingin saya ulang lagi, bahwa istidraj itu kita mengasah sehat aja, sehat apa nak sakit, artinya Allah sayang kepada kita. Apa yang kita minta dikabulkan. Hajat ini dapat mudah, rencana ini mudah aja, realisasinya mudah aja, sehingga kita berpandangan bahwa Allah sayang kepada kita. Jangan coba-coba berfikir begitu. Kalau kita sehat aja, ada aja duit, itu namanya istidraj namanya.
tiba-tiba Allah hentikan nafas, barulah kita tahu. Itu makanya hadirin sekalian, kalau kita ada mendengar cerita, melihat orang sakit, minta tu sakit macam dia, minta. Tadi orang datang habis asar lagi, ya sedih lah. Genai itu memang sedih betul. Tapi saya tanya juga sama tamu tu, jatuh dia, genai pun luar biasa betul genai. Kadang-kadang kita belum kita jawab, kita pun termonong persoalan yang dihadapi. Kata ibaratkan diri kita macam dia itu. Segala sudah saya usahakan Tuhan, kata dia. Strategi ini, itu, metode ini sudah saya buat. Sembahyang saya makin meningkat, sunat pun tak pernah lupa. Oh, itu bunyinya tu. Tapi tak jadi Tuhan, kata dia. Ya kan? Tak jadi. Minta pandangan Tuhan. Itu ujungnya. Minta pandangan Tuhan. Sebelum saya jawab, saya tanya lagi dia. Waktu Tuan hebat dulu dan bermasuk genai ke, mana yang paling dekat, yang paling banyak mengingat Allah? Temonang kajab dia dan menjawab genai. Jadi mana yang elok? Saya bilang, payah jawabnya tu. Memang genai ni yang paling elok. Karena waktu dia jatuh, dia dokek dengan Allah. Oleh karena itu tak berguna kita kaya banyak duit, jauh dengan Allah. Yang elok tu biar kita miskin tapi dokek dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Kedekatan kita itu dengan Allah. Dan dokek dengan Allah itu dengan membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membangun baik hubungan Allah itu, waktu yang paling baik itu adalah malam. Kau ada Tuan Hariri, abang dah saya ni. Saya pernah wawancara beliau ni. Saya tengok ada punya ni. Beliau ni lama berkhadam sama Syekh Mu'im. Syekh Mu'im ni ada seboleh bukunya. Alhamdulillah saya baca semuanya. Ya, kajian itu mesti mulai bacaan dan apa termasuk dia wawancara namanya. Kalau kata orang Malaysia temu bual. Temu bual wawancara. Saya tanya, karena beliau berkhadam 15 tahun, betul? 15 tahun berkhadam pada Syekh Mu'im, yang kata beliau, ini bukan dari saya, dari beliau ni. Syekh Mu'im tidak pernah dia meleset bangun dari jam 2. Betul? 15 tahun. Jam 2 itu dah bangkit. Bukan macam kita kalau bangkit jam 2 kamar mandi dalam rumah, WC jamban dalam rumah. Kadang-kadang picik kau paneh lagi tu. Itu dia. Syekh Mu'im tu beliau lah ngambil air, betul dia. Ngambil air. Di mana buang hajatnya, jambannya? Jauh sana. Kata orang dulu ogak banyak. Kata orang dulu. Ogak banyak katanya. Allahu'alam tu saya tak tahu. Itu tahiyat tidak, saya tak tahu tu. Itu tambahan-tambahan aja tu. Nyamuk jangan ditanya. Setiap malam jam 2 pasti bangkit. Dari jam 2 itu mandi beliau, buang hajat, mandi, itulah rutinitasnya selama 15 tahun yang beliau tahulah. Yang beliau tahu ni 15 tahun jam 2 bangun dan tidak tidur lagi. Setelah habis subuh menerima pengkhabaran menanam ganyau. Betul saya tu. Alhamdulillah. Menanam ganyau, pisang, tobu. Tobu. Ada satu yang sangat menyentuh hati saya ketika membaca satu catatan beliau itu. Kenapa saya tahu? Alhamdulillah saya baca seboleh bukunya itu, saya baca semuanya. Kata beliau begini, memang lain dengan sekarang ni lah. Hari Isnin itu aku puasa, kata beliau, tapi tidak ada orang datang ziarah. Itu dia. Payah orang dulu datang punya. Tak ada datang ziarah. Hari Isnin itu aku puasa dan tidak ada datang orang ziarah. Nampaknya Syekh Mu'im tak berduit. Begitulah ceritanya. Tak berduit kita. Pemimpin tak berduit.
Kenapa saya prediksi tidak berduit? Karena cinta beliau seterusnya. Hari Senin itu aku puasa dan tidak ada tamu datang dalam catatan itu. Karena Syekh Mu'im ini, tuan-tuan hadirin sekalian, apa yang didonganya, apa yang ditengoknya ditulisnya. Apa yang didonganya, apa yang ditengoknya ditulisnya. Maka pergilah aku ke kebun tebu. Saya pun tak tahu di mana kebun tebunya itu. Tak tahu saya. Tapi begitu tulisannya. Maka kutobanglah 5 boleh dari tebu itu. 15 batang tebu ditebang oleh Syekh Mu'im tadi. Sebahagian kusedekahkan kepada anak yatim, kata dia begitu. Sebahagian kusedekahkan pada jiran tetanggaku, Allah alam tahimano. Dan sebahagian lagi yang 50 batang itu untuk berbuka aku. Jadi berbukanya tebu. Itu nak kita lawan tu. Itu nak kita lawan. Tidak. Itu dia. Itulah dia pendakwah tadi. Pendakwah begitulah dia pendakwah. Dan beliau tidak ada yang saya dengar lah contoh pendakwah ni. Itu hampir dari hujung ke hujung di Aceh Tam yang kenal. Terkadang orang datang, banyak Aceh Tam yang datang. Tapi yang saya tanya itu umur 60-70. Yang umur 50 tak ada yang tahu. Macam-macam pun donga katanya. Tapi yang 70 tahu saya tuan. Guru Mu'in. Jadi hadirin dan hadir sekalian, kata beliau tadi itu, ummatun yad'una lil khairi tadi adalah golongan profesional yang menyampaikan dakwah itu mestilah dia tahu seluk-beluk agama ini, ya kan? Seluk-beluk agama, mengaji tentang ilmu fikih, mengaji ilmu tauhid, kemudian tentang tasawuf. Setelah menguasai 3 ilmu ini disampaikan kepada masyarakat, tahu seluk-beluk itu supaya apa yang disampaikan itu tidak meleset dia, dapat diterima. Jadi ada 3 hadirin dan hadirat sekalian kewajiban yang kita hadapi. Yang pertama kebaikan. Kebaikan itu al-khair. Khair itu artinya kebaikan, memupuk kepercayaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini akan lahirlah pengetahuan tentang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dari khair ini muncul 2 tugas, yaitu ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Ma'ruf itu adalah al-urf, yang dikenali, yang dipuji, yang diterima oleh masyarakat, itu namanya ma'ruf. Sedangkan yang ditolak dan dibenci itu namanya mungkar. Kita ni dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Apabila tuan-tuan kita semuanya melihat kemungkaran, maka robahlah dia dengan tangan, dengan kuasa. Kalau tak mampu dengan kuasa, maka dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, wabi qalbi, dengan hati, tidak ridha dengan perbuatan kemungkaran, kemaksiatan itu, wa huwa adhaful iman, maka itulah yang paling lemahnya. Jadilah tidak ridha saja dengan ketidakadilan, tidak ridha saja dengan melihat kemungkaran, tidak ridha melihat kemaksiatan. Alhamdulillah, jangan sampai kita tak ada ridhonya. Afwan, jangan sampai kita ridha melihat kemungkaran, kemaksiatan itu. Tak boleh. Tak ridha kita melihat kemungkaran itu namanya adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Mudah-mudahan kita dapat menjadi seorang da'iyah, pendakwah kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan tujuan akhir kita adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Mudah-mudahan hadirin hadir sekalian, segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang saleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.